tanggal 22 ya, 22 Syawal. Berarti sudah hampir 2 pekan lebih, ya 3 pekan, 3 minggu kita berlalu di bulan Syawal. Nah, pada kesempatan ini tentunya saya masih mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian, pada saat ini mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI, kita sudah masuk pada pertemuan ketiga ya. Kita sudah masuk pada pertemuan ketiga. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua, alhamdulillah sudah kita laksanakan pada saat sebelum Ramadan ya. Jadi sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga. Nah, oleh karena itu pada pertemuan ini karena sudah kita libur yang cukup banyak, saya yakin di libur itu teman-teman semua tetap belajar, tetap mengerjakan tugas-tugasnya ya, dan mungkin juga sudah selesai mengerjakan tugasnya, saya yakin. Oleh karena itu pada saat ini juga di awal saya ingin mengingatkan kembali ya terkait di kelas kita. Nah, saudara sekalian atau teman sekalian, nanti silahkan masuk di kelas ya, di kampus, masuk di kampus, kemudian kita pilih kelas kita. Kelas ini adalah mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI untuk kelas B1 ya, hari Sabtu jam 13.30 sampai 15. Nah, di sini di agenda kita lihat ya, di agenda itu bisa dilihat kehadirannya ya. Oke, kehadirannya coba saya lihat dulu kehadirannya. Ya, mulainya jam 13.30 seharusnya sudah bisa mengklik hadiran. Ini saya setting di mana saja ya, atau di semua lokasi. Nah, silakan nanti teman-teman sekalian untuk mengklik kehadirannya di e-kampus. Ya, jadi saya tidak ada kehadiran secara manual. Semuanya sudah masuk kehadirannya di e-kampus. Ini kayaknya ada yang masuk, kita lihat dulu. Ya. Nah, di e-kampus itu juga sudah ada materi yang disertakan, baik pada pertemuan 1, pertemuan 2 maupun pertemuan ketiga. Pada pertemuan pertama, saya hanya mengingatkan kembali ya. Di sini ada materi yang nanti bisa dibuka untuk dilihat ya. Materi yang pertama itu biasanya kita terkait dengan RPS ya. Ada rencana pembelajaran semester. Dan ini juga sudah disampaikan bab 1 terkait dengan konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran PAI yang tentunya ini dijadikan bahan untuk dipresentasikan pada pertemuan kedua. Nah, kemudian di sini juga ada RPS ya. Di sini ada RPS, rencana pembelajaran semester yang sudah dibuat ya dalam perkuliahan kita. Ini saya hanya mengingatkan kembali, ini RPS kita. Dan ini adalah terkait dengan tema-tema kuliahan kita. Ya, ada 16 tema. Kemudian di pertemuan pertama juga saya mencantumkan link pengumpulan tugas ya.
Apa itu link pengumpulan tugasnya? Ya, ada kalau tidak salah ada link pengumpulan tugas ya. Bentar ini kan. Kita lihat dulu. Nah ini ya, link pengumpulan tugas untuk kelas 2A1, 2B ya, pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah di sini sudah ada, tinggal saudara mengisi ya terkait dengan email, nama, kemudian NIM, kelas. Nah, ketika saudara hari ini presentasi, maka sebelumnya silahkan klik ya file presentasi dan upload file. Kemudian UTS dan UAS, UTS-nya kita menyusun proposal sumber pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI yang sangat terkait dengan penyelesaian masalah yang ada di tempat ya, di mana kita belajar, mengajar ataupun tempat lain ya, untuk mengembangkan mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Maka di sini di UTS ini saudara nanti mengirimkan semacam proposal ya. Proposal di situ ada problem-problem atau masalah satu saja. Ya, saudara sampaikan satu saja problemnya ya, masalahnya. Nanti problem itu dijawab pada saat UAS ya, atau ujian akhir semester. Dan juga kita ada draft buku ya, ada draft buku chapter dikirim individu walaupun berkelompok. Nah, ya ini nanti hal-hal yang terkait dengan penugasan sudah disampaikan. Nah, kemudian di sini juga ada kelompok ya. Coba di sini ada sebentar. Apakah di sini ada kelompok ya? Ada Pak, kelompok presentasi Pak. Kelompok sudah dibuat ya Bu? Udah Pak, minggu lalu sebelum puasa ya, itu sudah kelompok 1, sekarang kelompok 2. Ya, kelompok itu saya simpan di mana ya? Saya juga lupa ini. Ada nama-nama. Di tugas. Yang kedua ya, kedua. Apa ya, penugasan apa ya Pak? Ada di Google Classroom. Oke ya, ada di Classroom kali ya? Ya, Google Classroom yang Bapak bikin. Oh ya, di Classroom ya, karena sebelumnya kita menggunakan Classroom ya? Iya Pak, betul. Ya coba nanti akan saya cek juga di Google Classroom, karena memang sebelumnya kita menggunakan di Google Classroom. Nah terus ini untuk hari ini siapa yang presentasi? Kelompok 2 Pak Muhammad Rizdan dan Bu Aprilia. Ya, hari ini silakan kalau yang sudah siap untuk presentasi yang disebutkan tadi siapa? Muhammad Rizdan dan Bu Aprilia. Ya, silakan. Ada? Enggak? Muhammad Rizdan ya? Ada? Ya, sebelumnya saya lupa ya. Sebelumnya kita di Google Classroom ya. Ini nanti akan saya cek dulu, akan saya pindahkan ke sini. Ya, yang mau presentasi hari ini sudah ada? Pak, siapa tadi namanya? Pak, untuk daftar hadir itu di Classroom bisa kan Pak ya? Ya, daftar hadir ada di, bukan di Google Classroom. Jadi daftar hadirnya sekarang kita sudah menggunakan e-kampus. Apakah di sini sudah menggunakan, bisa login e-kampus? Apakah semuanya sudah login e-kampus? Kalau belum bisa login e-kampus, belum bisa Pak. Belum bisa. Belum bisa login Pak. Belum dulu Pak. Oh, belum bisa ya. Belum bisa Pak. Sebentar, saya konfirmasi. Ini kelas 2B1 nggak bisa masuk e-kampus? Apa belum gimana? Belum dimasukkan? 2.
Oh, iya, iya, iya. Belum, Pak, belum. Ini saya sudah menggunakan e-kampus. Ini untuk masukannya gimana? Bisa nggak dimasukkan? Manual, iya bisa. Kalau bisa, kenapa nggak bisa masuk ya? Karena dari kemarin dari ini juga belum terlalu begitu ini. Ya, ya, oke. Lanjutkan. Oke, kalau begitu saya izin dulu sebentar. Saya buka e-kampus. Di situ ada nama-nama yang sudah masuk ya. Nanti di akhir saja mungkin saya presentasi terkait di e-kampus. Karena tadi saya kira teman-teman semua sudah masuk di e-kampus. Ya, jadi nanti di akhir saya akan presensi ya. Nah, seperti ini nih kalau dilihat layarnya. Saya akan perlihatkan layarnya. Jadi saudara itu harusnya bisa login di e-kampus, kemudian nanti di sini klik kehadiran. Ya. Oh, pantesan ya. Di sini belum ada masuk nama-namanya ya. Belum, Pak, belum. Oh iya, iya, iya. Tapi saya dianjurkan sudah menggunakan e-kampus, tapi teman-teman semua belum masuk. Jadi ini kendala juga. Paling kalau bisa di Classroom, Pak, baru masuk, Pak. Ya, sebentar. Ini saya pikir karena kelas yang satu lagi sudah ada di e-kampus dan kemudian saya cek di e-kampusnya juga sudah ada. Akhirnya saya sampaikan materi ada di situ, ya. Maka saya akan buka dulu ya terkait dengan Google Classroom-nya. Saya akan buka dulu izin terkait dengan Google Classroom karena ternyata ada filenya, ada ruangnya, tapi tidak ada mahasiswanya karena memang belum ditambahkan. Mungkin saya akan lihat dulu Google Classroom-nya. Ini agak lama ya koneksinya. Ya, jadi ini ada pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI 2B1 ya. Ini 2B1 kan? Iya betul Pak. Oke, 2B1. Oke, di sini kita lihat baru ada online dulu ya. Saya online aja dulu. Baru ada berapa? Tema 1, tema 2. Ya, berarti sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga. Izin, saya akan buatkan dulu ya. Pertemuan ketiga. Saya akan kehadiran, saya akan klik kehadiran. Ya, kehadiran. Nanti saya kasih waktu sampai hari ini jamnya jam 15 saja ya. Ya, ini sudah bisa lihat kehadiran. Sini juga nanti silakan isi kehadiran teman-teman semua. Nah, kemudian ini ada kelompok ya, kelompok dan tugas ada di sini ternyata ya. Kelompok dan tugas itu ada di Google Classroom. Ini bisa kita buka.
Ya tunggu dulu ya. Nah, oke, ada di sini ya. Ini sekarang pertemuan ketiga. Muhammad dan Aprilia Syarif Usman ya. Ada nggak? Muhammad ini Rizdan ada. Muhammad. Itu Hah? Rizdan Muhammad tuh artinya Muhammad Rizdan, Pak. Dia kebalik namanya. Oh iya, kenapa terbalik? Nama- Karena akun Dia saudara ngasih juga namanya ditulis kebalik. kebalik, Pak. Ya, Iya, enggak, artinya nama di Google Meet-nya kebalik. ya nama Kalau di Google Aprilia Meet Syarif itu benar kebalik. sih, Pak. Aprilia Syarif Usman kayaknya sepertinya ini. Iya, Kemudian betul, ini Pak. Muhammad Rizdan, ini namanya Muhammad kenapa Rizdan. terbalik? Karena diambil dari nama akun. Karena Google Meet-nya iya, Pak, akunnya. Ya, akun yang ada di Google Meet saya copy, saya masuk ke sini. Tapi ini tidak mempengaruhi lain-lain ya, hanya salah copy paste aja. Ada yang Muhammad Rizdan ada? Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan. Tetapi tadi saya tetap menyampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan materi-materi yang tadi, ya itu segera atau bisanya diselesaikan. Nah, pada hari ini ya, kita mencoba terkait dengan jenis-jenis sumber belajar dalam pembelajaran PAI. Ya, terkait dengan jenis-jenis sumber belajar dalam pembelajaran PAI. Ini layar saya terlihat? Lihat ya? Belum, Pak. Belum? Belum. Kalau di sini seharusnya terlihat ya. Oke, sebentar dulu. Barusan terlihat sebentar, Pak, tapi balik nanti. Oh, tadi bilangnya sebentar. Tadi terlihat, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Siap. Bisa lihat lagi. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya. Pertemuan ketiga ini yang harusnya tadi disampaikan, kita mencoba memahami tentang jenis-jenis sumber belajar dalam pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita membahas ini, terlebih dahulu kita harus memahami terkait dengan belajar. Dalam Islam itu penekanan terhadap belajar itu adalah sesuatu yang utama. Hal ini misalkan bisa kita lihat dalam teks-teks ayat, teks-teks hadis ya, yang menjelaskan bagaimana Islam itu sangat menghargai ilmu dan sangat menghargai pengetahuan. Sehingga kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran misalkan betapa tingginya derajat orang yang memiliki ilmu itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Misalkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan utul darajat dengan derajat yang tinggi. Nah, kemudian perintah untuk mencari ilmu itu juga sejalan dengan perintah wahyu yang pertama, di mana surah Al-Alaq ayat 1-5 itu memerintahkan kepada umat Islam, ya, kepada manusia, ya, untuk membaca. Apa yang dibaca apa saja, namun membaca itu dalam rangka bismi rabbik,
dalam rangka ingat, dalam rangka Bismi Rabbik, berujung pada nama Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismi Rabbik. Artinya proses pembelajaran itu karena Allah. Nah, kemudian juga dalam teks-teks lain dalam Al-Quran juga Allah bukan menantang manusia saja, tapi juga jin. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu wa la tanfuduna illa bisultan. Artinya bagaimana mengimplementasikan pengetahuan itu untuk membuka cakrawala ini. Nah, sehingga kalau kita berpikir jagat raya ini sangat luas, maka manusia hanyalah bagian kecil saja dari jagat raya ini. Artinya ada makrokosmos, ada mikrokosmos, ada sesuatu yang sangat besar, ada yang sesuatu yang kecil. Maka kemudian ketika kita memahami ilmunya Allah, maka tidak akan cukup umur kita, usia kita. Nah, ini diabadikan dalam Quran surah Al-Kahfi terakhir ya. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madadan. Artinya seandainya lautan dijadikan tinta dan daun-daun dijadikan kertas untuk menulis ilmunya Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka tidak akan cukup ya. Bahkan seandainya didatangkan seperti itu lagi tidak akan cukup. Artinya ilmu itu sangat banyak, sangat besar. Nah, karena itu dalam Islam itu mencari ilmu adalah sesuatu yang sangat penting dan prosesnya tidak sedikit ya, melalui proses yang panjang seumur hidup. Nah, sebelum yang lain menganjurkan tentang pendidikan seumur hidup, Islam sudah menegaskan bahwa pendidikan itu adalah pendidikan minal mahdi ilal lahdi, ya pendidikan seumur hidup. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam Islam pendidikan itu bisa dikelompokkan dalam 3 kata. Yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah ta'lim, yang ketiga adalah ta'dib. Nah, paling tidak pokoknya 3 itu. Ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Tarbiyah itu mencakup proses yang panjang, pembinaan terhadap seseorang, baik itu pengetahuan maupun sikap atau akhlak. Nah, maka dalam perkembangannya dalam pendidikan Islam itu pengetahuan dengan akhlak itu harus berjalan beriringan. Bahkan akhlak itu harus lebih diutamakan dibandingkan pengetahuan itu sendiri. Maka kemudian tarbiyah itu adalah kalimat yang hebat, yang luar biasa, bagaimana pendidikan itu mengarahkan seseorang untuk mengenal sifat-sifat Tuhannya. Rabbayani shaghira, itu kan dalam. Jadi mendidik. Kemudian yang kedua itu ada ta'lim. Ta'lim itu lebih dimaknai sebagai penguasaan terhadap kognitif, ya, sesuatu yang pengetahuan. Ta'lim. Kemudian ada lagi ta'dib. Ta'dib itu adalah bagaimana mengimplementasikan akhlak, ya. Bahkan kalau kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Naqib Al-Atas ya terkait dengan pendidikan, dia sangat concern dengan ta'dib. Bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk apa? Mewujudkan orang-orang yang berakhlak, beradab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan telah mendidikku, maka menjadi baiklah akhlakku. Nah, kemudian konsep-konsep tarbiyah, ta'lim, ta'dib ini
hanya bisa dilakukan oleh seorang pendidik yang memahami kriteria-kriteria itu, ya, tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Kalau pendidikan terkait dengan ta'dib itu tidak hanya berbasis pada teori-teori saja, tapi juga harus ada contohnya. Nah, contohnya itu siapa? Ya, guru itu sendiri. Artinya, pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan yang sangat menyentuh pada nilai-nilai karakter. Karena sangat menyentuh pada nilai-nilai karakter atau akhlak itu, maka harus ada model. Bagaimana berakhlak yang baik, harus ada sosoknya. Dan sosoknya itu harus melekat pada seorang guru, seorang pendidik PAI, ya, atau seorang guru pada umumnya itu harus memberikan karakter-karakter terbaik. Nah, itu adalah sebuah proses sumber belajar yang memang harus dipahami secara utuh. Apa yang dimaksud dengan sumber belajar yang dipahami secara utuh? Harus ada sosok. Nah, saudara, kalau ditanya misalkan berislam yang baik, itu mencontoh siapa? Contohnya seperti Rasulullah. Tidak bisa seperti Rasul, seperti sahabat. Tidak bisa seperti sahabat, seperti tabi'in. Atau paling tidak kita mencontoh guru-guru kita, mencontoh mereka yang memiliki karakter baik, akhlak baik, yang sudah mengajarkan kebaikan kepada kita. Jadi ada sosoknya. Nah, sekarang kalau ada sosoknya gampang untuk mencontohnya. Nah, kalau di satuan pendidikan tidak ada yang bisa dijadikan contoh, maka penerapan itu akan sulit. Nah, maka kemudian dalam sumber belajar, ya, dalam mata kuliah terkait dengan jenis-jenis sumber belajar ini, ya, yang pertama adalah bahwa pada saat ini konteksnya itu sangat berubah. Era ini disebut sebagai era informasi yang dinamis. Dinamis itu artinya terus-menerus mengalami perubahan. Terus-menerus bisa mengalami perbaikan. Itu makna dari dinamis. Nah, kemudian juga sumber-sumber belajar dalam pendidikan agama Islam itu merupakan sebuah penguasaan dan pemanfaatan terkait dengan ragam sumber belajar. Nah, sumber belajar kita itu banyak, ya, bisa menggunakan media, dan sumber utama adalah manusia itu sendiri, atau guru itu sendiri, atau pendidik itu sendiri. Nah, kemudian sumber belajar yang utama itu siapa? Ini manusia. Sumber belajar itu manusia. Human research, sumbernya manusia. Nah, kemudian manusia inilah yang bisa mentransfer nilai dan keteladanan. Maka kalau kita belajar tentang media dan pembelajaran PAI, sebelum kita beralih pada sumber-sumber yang bersifat teknologi, sebaiknya kita juga harus mengutamakan ini, human resource, sumber yang berasal dari manusia. Karena alat, ya, ataupun mesin-mesin pencari, alat-alat teknologi sampai saat ini, yaitu bisa menjelaskan mungkin, ya, dengan AI kita bisa berdiskusi. Tetapi kita tidak bisa melihat sosok dia seperti manusia. Bahkan kita berasumsi dia adalah robot. Karena dia adalah robot, maka sangat berbeda dengan manusia. Bedanya di mana? Yang pertama, manusia itu punya perasaan. Robot itu tidak punya. Yang kedua, manusia itu punya keyakinan. Robot itu tidak punya keyakinan. Dia hanya mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan alat yang sudah didapatkan. Maka kemudian terkait dengan hal tersebut, kemudian dipastikan bahwa sumber belajar manusia sampai kapanpun itu masih diperlukan. Walaupun dulu, ya, pernah ada orang memprediksi
tahun 2035 itu diperkirakan sudah tidak diperlukan lagi guru. Kenapa? Karena proses pembelajaran itu sudah semua dilakukan oleh robot. Nah, itu kalau terkait dengan kognitif, pengetahuan atau ta'lim dalam bahasa kita itu mungkin bisa. Tapi kalau terkait dengan PHI, di situ ada adab, ada akhlak, itu nggak mungkin bisa. Nah, karena itu sosok-sosok guru yang sebagai sumber belajar manusia itu sangat diperlukan. Nah, kemudian human research ini juga berfungsi sebagai apa? Uswatun hasanah. Ini kan ada jelas sekali ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu menjadikan suri tauladan terbaik. Kemudian juga bisa menjadi fasilitator untuk diskusi, kemudian juga penafsiran-penafsiran terhadap sumber-sumber agama dan lainnya. Karena itu yang berasal dari manusia ini sangat diperlukan. Nah, kemudian keunggulannya apa? Nah, keunggulannya ada interaksi personal yang mendalam. Jadi kalau manusia itu bisa interaksi, bisa kemudian dialog dua arah, ya artinya ada seseorang berdiskusi itu dialog dua arah, ataupun bisa banyak arah dengan individu dan kelompok. Bisa kemudian transfer nilai atau moral, transfer of value, nilai-nilai. Bukan hanya transfer of knowledge. Kalau pembelajaran yang biasa kita lakukan itu hanya biasanya kognitif saja. Kalau kognitif saja itu hanya transfer of knowledge. Tapi kalau sumbernya manusia sebenarnya tidak itu. Dia hanya bukan hanya knowledge saja, juga terkait dengan transfer of value, nilai-nilai. Nilai-nilai itu apakah seseorang itu jujur, seseorang itu baik, ya, seseorang itu kurang baik, seseorang itu amanah, seseorang itu tidak amanah, ya, dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari keunggulan-keunggulan yang ada pada orang tersebut. Nah, kemudian ada keterbatasan. Kalau sumber daya manusia itu pertama, keterbatasan adalah akses. Karena manusia itu makhluk yang menempati ruang dan waktu. Artinya tidak bisa kesamaan antara di satu tempat, gitu ya. Berbarengan tidak bisa. Kemudian itu adalah salah satu yang terkait dengan tantangan. Kemudian variabilitas kompetensi pedagogis dan keilmuan. Kemudian juga ada keterbatasan waktu dan ketersediaan narasumber. Ya, jadi manusia itu seperti tadi makhluk yang menempati ruang dan waktu. Nah, karena itu ada hal-hal yang terbaik dan keterbatasan. Nah, kemudian relevansinya ya bagi seorang pembelajar, mahasiswa, ini memang proses pembelajaran itu sangat tergantung pada pembimbing. Dalam hal ini seorang dosen. Ya, kemudian itu yang pertama ya. Jadi sumber belajar manusia itu sampai kapanpun diperlukan. Karena manusia itulah makhluk yang bisa mewariskan kepada generasi-generasi mendatang bukan hanya warisan harta saja, pengetahuan saja, tapi juga di situ ada value, ada nilai, ada moral, ada adab atau akhlak yang memang harus dijunjung tinggi, termasuk juga keyakinan atau agama. Nah, kemudian yang kedua ini adalah sumber belajar lingkungan, environmental research. Nah, jadi kalau dalam PI ini lingkungan itu sebenarnya juga dijadikan sebagai lingkungan atau laboratorium. Laboratorium itu artinya proses pembelajaran di ruang kelas itu nanti akan dimanfaatkan ketika seseorang itu sudah menyelesaikan proses pembelajarannya. Nah, maka kemudian masyarakat itu adalah laboratorium sebenarnya.
tempat di mana seseorang itu pada saatnya nanti mengamalkan ajaran-ajaran pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkannya. Nah, kemudian ada pengalaman yang bersifat otentik, eksperiensial ya. Lingkungan fisik dapat menjadi media refleksi kebesaran Allah, ayat kauniyah. Lingkungan sosial menjadi arena aplikasi nilai-nilai akhlak dan fikih sosial. Jadi hal-hal yang terkait dengan proses implementasi di masyarakat, yaitu harus bisa dijadikan sebagai tempat ya, pengabdian bagi seorang pendidik maupun orang yang sedang belajar. Nah, kemudian sumber belajar lingkungan ini, hal-hal yang terkait dengan keunggulannya adalah bahwa dia dapat memberikan pembelajaran yang otentik dan langsung dirasakan. Nah, lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran, apalagi pembelajaran PAI. Kadang-kadang suka terkalahkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lingkungan. Contohnya misalkan di dalam proses pembelajaran PAI, kita belajar akidah akhlak untuk mengimplementasikan akhlak terpuji, jujur, ya, amanah. Kemudian dalam etos kerja ada dalam akidah akhlak di kelas 12 gitu ya, itu ada etos kerja. Bagaimana di dalamnya harus kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nah, tapi kadang-kadang ketika dia sudah kembali dalam environment, suatu lingkungan, itu terkadang menemukan sesuatu yang berbeda. Nilai-nilai idealisme yang diajarkan di kelas kadang-kadang kalah dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Karena itu memang kesenjangan ini harus dipahami untuk bisa diminimalisir ya pengaruh-pengaruh negatifnya kepada peserta-peserta didik. Ya, dia melihat ada proses pembelajaran yang terkait dengan kejujuran, tapi ketika melihat di televisi, di lingkungannya, itu adalah kebalikannya. Banyak orang-orang yang tidak jujur dan seterusnya. Nah, kemudian sumber belajar di samping manusia, lingkungan, ini juga ada sumber belajar yang terkait dengan bahan-bahan cetak. Ya, ini sudah belum lah ya, bisa berbentuk cetak berupa buku, kitab-kitab, ya. Bahkan pada saat ini buku dan kitab-kitab itu sudah dalam bentuk soft file ya, yang bisa diberikan, dibagikan, di-download dan seterusnya, dibuatkan file-file PDF-nya, dibagikan ke siswa. Nah, ini juga disebut sebagai sumber belajar yang terkait dengan bahan cetak. Ini sangat penting ya, artinya bahan-bahan cetak, proses-proses itu harus juga diinisiasi oleh guru itu sendiri ya. Jangan sampai kadang-kadang proses pembelajaran guru itu menggunakan karya-karya yang lain, ya, bukan guru itu sendiri. Nah, kemudian sumber ada lagi, ya ini ya, itu terkait dengan sumber-sumber belajar. Ya, ada bersifat manusia, ada kemudian bersifat lingkungan, dan juga sebenarnya ada sumber-sumber belajar yang bersifat teknologi. Teknologi itu berupa aplikasi-aplikasi dan lain-lainnya, dan ini sangat masif sebenarnya sekarang untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, ya, yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi, ya, mulai menggunakan aplikasi e-kampus, ada aplikasi Google Classroom, ada aplikasi-aplikasi AI, ada aplikasi main macam-macam, ya, untuk penilaian bisa dengan kuisis dan lain segala macamnya, di mana itu semua kemudian harus dikuasai oleh seorang guru sehingga proses pembelajaran dapat menyesuaikan dengan konteks zamannya. Nah, karena memang sejak dari dahulu Islam itu mengajarkan pendidikan itu harus diajarkan kepada anak-anak kita yang berorientasi pada
masa depan, antisipatoris. Alimu auladakum fa innahu makhlukuna fi zamanin ghairu zamanikum. Mengajarkan ya anak-anak kita segala sesuatu yang karena mereka hidup tidak sejaman dengan zamannya. Artinya kita harus membekali anak-anak kita dari sejak saat ini dengan hal-hal yang terbaik. Mulai dari gurunya sebagai manusia, human research, sumber daya berdasarkan manusia, maupun lingkungannya, maupun sumber-sumber daya yang didasarkan atas cetakan seperti buku dan teknologi-teknologi lainnya. Ya, ini harus dikembangkan secara baik di setiap satuan pendidikan di sekolah atau madrasah. Oke, itu ya teman-teman sekalian terkait dengan materi yang disampaikan pada kesempatan ini, karena memang pemateri utama yang seharusnya mempresentasikan mungkin berhalangan. Silakan kalau ada hal-hal yang didiskusikan, disilakan. Silakan. Ya, sekali lagi berarti tidak ada ya yang ini. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua ya, nanti terkait dengan jadwal prestasi kita sudah menggunakan di Google Classroom saja ya, karena memang tadi saya konfirmasi ke bagian admin itu belum bisa memasukkan nama-nama mahasiswa di e-kampus. Padahal materi-materinya saya sudah sampaikan di e-kampus. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dan kita pastikan, silakan nanti lihat saja yang akan datang siapa yang presentasi di kelas, ada di Google Classroom, dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran, dan yang akan presentasi minggu akan datang adalah kelompok yang harusnya hari ini, berarti kelompok kedua dan kelompok ketiga ya? Ya, Iya Pak. berarti kelompok kedua dan yang ketiga nanti silakan disiapkan, kita jadikan dalam satu pertemuan yang akan datang untuk bisa berdiskusi terkait dengan materi-materi yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit duluan ya.